Apalagi dengan handphone sekarang kita udah nggak perlu beli buku, nggak perlu beli Quran, tapi kita di handphone aja kita udah bisa buka mau ayat apa, surat apa, ada lengkap dengan terjemahannya. Lo udah baca dipahami, lewat handphone, untuk dimengerti. bukannya kemurniannya nggak terjaga, Bang? Loh, terjemahannya kan kalau sekarang Tadi gini, Abang bilang kalau hanya bahasa Arab aja, supaya terjaga kemurniannya. Udah lewat handphone, udah nggak murni dong. betul, 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 betul. Apa Injil di tiap negaranya berbeda-beda bahasa? Di Indonesia berbahasa Indonesia, di Jerman berbahasa Jerman, itu jelas berbeda bahasanya. Dan Injil diturunkan di negara mana? Bahasanya apa yang dipakai dalam Injil asli? Ini suara saya ada nggak? Iya, Injil ada. Alkitab itu Bang, bahasanya apa? Injil itu bahasa Alkitab aslinya itu apa? nggak diturunin, Bang. Ya, Injil itu adalah Yesus, Oke. manusia Yesus. Tulisan asli. Ya, pertama kali Tulisan apa? ada Alkitab itu ditulisnya di mana? Alkitab itu ditulis oleh para rasul. Siapa penulisnya? Orang apa, di mana negaranya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, inilah Orang Indonesia? penulis Injil, 4 penulis tentang Yesus. Orang Yahudi Orang Yahudi, di negara Yahudi berarti kan dengan bahasa Yahudi. di Israel. Lalu kenapa Negara Yahudi di nggak ada, Indonesia? Bang. Tidak ada negara Yahudi yang Oke, ada di negara Yerusalem. Israel, bangsa Israel. Ya, Israel. Oke, di negara Israel dengan bahasa Israel pastinya kan. Kenapa sampai di Bukan, Indonesia menjadi bahasa Indonesia? Yunani. Oke, bahasa Bahasa Yunani. Yunani. Nah, itu yang saya tanyakan ya, bahasanya Yunani. Kenapa sampai di Indonesia menjadi bahasa Indonesia, di Jerman bahasa Jerman, di Amerika bahasa Amerika? Diterjemahkan, Bang. Oke, Karena diterjemahkan. karena tidak ada perintah. Yang ada di perintahnya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Rasul ketika memberitakan Injil, mereka dimampukan berbahasa Arab, dimampukan berbahasa Yunani, dimampukan berbahasa setiap bangsa yang mereka datangi. Jadi kenapa pemberitaan tentang Injil itu dalam berbagai bahasa? Karena Allah kami tahu semua bahasa dan Rasul dimampukan tahu semua bahasa, bukan dipaksa jadi bahasa Yunani. Oke, pertanyaannya bukan masalah dipaksa menjadi bahasa Yunani, tapi penulis pertama ya, yang menulis Rasul itu orang mana dan bahasa apa yang dipakainya untuk menulis? Bahasa tadi saya sudah jawab. Oke, sudah dijawab. Saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan yang tadi tentang Al-Quran pun saya jawab, kenapa dengan bahasa Arab? Dan sampai sekarang, baik di Afrika, di Amerika, di Jerman, di negara manapun dengan bahasa yang berbeda-beda, Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Kenapa? Nih, keadilannya di mana, Bang? Keadilan Tuhanmu di mana? Orang Jerman tidak tahu bahasa Arab. Terus di mana keadilan Tuhan memaksakan ya? Ayat tadi Al-Zukhruf ayat 3 ya. Kami membuat Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kasihan orang Jerman. Kasihan orang Inggris. Kasihan orang Jepang. Ini mana keadilannya? Harusnya dia menurunkan wahyu dalam segala bangsa, baru adil dan maknyus. Oh, Bunda gini. Ini Bang Abdul ya. Kenapa masih dengan bahasa Arab ya? Karena disitulah Islam menunjukkan kemurnian bahwa Al-Quran itu murni kalamullah, perkataan dari Allah yang disebut firman, disampaikan kepada malaikat, disampaikan kepada nabi, itu namanya wahyu. Apakah kemurnian itu baik? Apakah kemurnian itu membuat kamu mengerti? Kan ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada tafsir, disediakan tafsirnya. Terjemahannya kan bisa disediakan. Kan seperti itu. Baca terjemahannya juga. Bodoh. Dalilnya makanya kenapa tidak diturunkan dalam banyak bahasa sekaligus? Kenapa malah mengklaim demikian nih? Nih sekarang saya tanya, orang Indonesia aja banyak yang nggak ngerti kan? Tapi di sini klaimnya adalah sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Sekarang saya tanya, dibikin bahasa Arab kepada orang Indonesia, mengerti nggak? Nah, tanda kutip mengerti di sini ya, tanda kutip mengerti di sini. Ini saya mau jelaskan tanda kutip mengerti ya. Mengertinya bukan mengerti bahasa Arabnya, akan tetapi mengerti bahwa kenyataan Nabi Muhammad itu sejarahnya ada, silsilahnya ada.
Ya kamu Ayat itu mengerti nggak artinya- tentang kitab itu? Saya bukan masalah ngerti Jelas terjemahannya mengerti. atau apa. Kamu Jelas mengerti nggak? mengerti, jelas mengerti. Saya bisa membaca. Apa yang kamu baik? Oh baik. Selena, Apa yang kamu kasih mengerti? satu. Selena kasih Huruf satu hijaya. ayat. Jangan tunjukkan terjemahannya. Bisa dia nggak ngerti? Lah, Kasih kan satu tadi di ayat. awal saya sudah bilang tidak semua orang Islam mengerti bahasa Al-Qur'an, akan tetapi Makanya tar dulu pemaksaan Bunda, bahasa tar dulu jangan potong dulu. Arab. Akan tetapi tidak semua orang memahami artinya kalau tidak membaca tafsirnya. Di situ pasti ada terjemahannya. Makanya Al-Qur'an zaman sekarang itu kan lebih canggih ya. Apalagi dengan handphone sekarang kita udah nggak perlu beli buku, nggak perlu beli Quran, tapi kita di handphone aja kita udah bisa buka mau ayat apa, surat apa, ada lengkap dengan terjemahannya. Lo untuk udah baca dipahami, lewat handphone, untuk dimengerti. bukannya kemurniannya nggak terjaga, Bang? Loh, terjemahan kalau sekarang Tadi gini, abang bilang kalau hanya kenapa bahasa Arab aja, Arab supaya terjaga kemurniannya. Udah lewat handphone, udah nggak murni dong. betul. Karena ya kalau lewat handphone itu namanya sudah bukan mushaf. Ya, Al-Qur'an murni itu mushaf yang berbentuk buku. Ya, yang berbentuk buku itu mushaf namanya. Dan Al-Qur'an ditulis itu oleh para sahabat Nabi. Nabi Muhammad itu buta huruf. Bagaimana seorang buta huruf yang tidak mengenal baca dan tulis bisa menulis Al-Qur'an? Tapi jelas beliau menyampaikan itu kepada para sahabat dan ditulis oleh para sahabat yang bisa membaca dan menulis. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis, untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah benar, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan semata-mata ucapan karangan dia, bukan. Itulah kenapa Nabi Jadi Muhammad buta huruf. abang yakin Nabi Muhammad nggak bisa baca? Ya, yakin. Gak bisa baca dan tulis, yakin. Karena semenjak dalam kandungan beliau sudah ditinggal ayahnya. Dan ketika baru umur Hubungannya berapa tahun, apa? ditinggal ibunya. Ditinggal Iya, ayah. jadi beliau tidak sekolah. Tidak seperti Yesus ya, maaf ya. Yesus kan bersekolah. Abang sudah baca Al-Alaq yang mengatakan Nabi Anda membaca Quran ayat 2? Ya, Al-Alaq ayat 2? Ikro, ya kan? Itu wahyu pertama dari malaikat Jibril. Itu ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro. Ya. Datang malaikat Jibril lalu berkata, "Ikro, bacalah." Nabi Muhammad gemetar kedinginan karena tidak bisa membaca. Apa yang mau saya baca? Tadi kata Anda dia Ikro. tidak bisa baca tulis, Ya. tapi dia bisa membaca. Yang mana yang betul? Tidak bisa membaca dan tulis, tidak bisa. Iya, Bun. Saya tidak mengatakan bisa baca tulis, Apa tidak. dia Mengapa? dia menghafal. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada dia, ya itu disampaikan kepada sahabat, ya pengikut beliau waktu itu. Dia menghafal. Menghafal. Seriusan? Mengapa? Serius. Silahkan dibedah, silahkan dicari bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pandai Oke. membaca dan menulis. Abang bisa baca Al-Bayyinah ayat 2? Ini semoga kalian bisa memberi pengertian ya kepada orang. Oke. Abang baca ya. Ya. Aduh, maaf, mata saya agak ini nih. Bang Abdul barangkali bisa ini, Bang Abdul bisa Saya bisa melihat baca. dengan jelas, Bang Abdul. Alam Syah mungkin mau baca. Menghafal ya, Yaitu seorang menghafal ya, Rasul menghafal. dan yaitu seorang Rasul dan Allah Nabi Muhammad yang membacakan Lembaran kok Bang? membaca lembaran suci. Loh, katanya Nah, gimana? Ini biar saya yang baca. Mana itu? Ya, silakan Bang Abdul. Coba dijelaskan. Kasih Bang Abdul. Gantian Bang Abdul. Sulit. Saya baca tadi. Mana tadi, Bunda? Biar saya Lembaran yang baca. ya, hafal atau lembaran nih? Saya baca, Bunda. Ya, Al-Bayyinah ayat 2 Bang, buka aja Bang di tempatmu Bang. Jadi Membacakan di situ. ya Namanya tadi katanya membacakan. menghafal Betul, Bunda. dari Dia Jibril. membacakan dalam arti berkata lembaran-lembaran Al-Qur'an. Iya kok pelim gitu. Membaca lembaran Al-Qur'an. Berarti Berpujian. udah ada ini. Dia ya? ceritakan membacakan lembaran Al-Qur'an. Menceritakan maksudnya itu membacakan. Coba gimana nih Kang Cilok?
Ya, mungkin gini, yang dimaksudnya adalah membacakan itu adalah menyampaikan, ya, menyampaikan kepada para sahabat untuk disalin. Martin loh. Iya. Lembaran. Pada waktu itu belum ada buku ya. Pada waktu itu belum ada buku. Kalau sejarahnya sih belum disusun. Waktu itu Quran aja masih berantakan, susunannya belum ini. Kejar-kejaran kalian, kejar-kejaran. Ini Ya. Pak ya. Aku mau nanya boleh nggak ya? Ya, silakan. Ya, aku mau nanya begini, kan Nabi itu nggak bisa baca dan tulis, tapi ditulis oleh sahabatnya. Bagaimana seorang Nabi itu bisa memverifikasi tulisan sahabat itu benar dengan yang diucapin sama dia? Pertanyaan saya dari lama. Ya, begini. Kita bicara itu logika dong. Ya, Kita kita Logika. memverifikasi Gimana gitu? seperti abang prajurit dengan kakak hostnya ini, tentunya walaupun hanya sekenal teman virtual tapi saling percaya karena seiman. Oke, kami nggak seiman. Apalagi Rasul kepada sahabatnya yang sangat menjaga, melindungi beliau. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh, tapi sahabat-sahabat ini melindungi, apalagi menjaga. Bahkan tidak hanya Al-Quran, kitabnya orang Islam itu kan ada Sapinah, ada Tijan, ada Jurumiyah, ya. Tidak hanya Al-Quran. Iya, nanti dulu. Itu hal Al-Quran aja kan. Apalagi tentang hadis-hadis. Hadis apa yang disampaikan Rasulullah itu juga ditulis dalam bentuk hadis. Beda hadis dengan beda Quran. Quran itu firman dari Allah. Pertanyaan Pak Prajurit ngerti? Iya. Ngerti. Apa tuh? Pertanyaannya adalah bagaimana Nabi yang buta huruf memverifikasi bahwa tulisan para sahabatnya itu diyakini benar. Apa yang disampaikan beliau kan begitu. Ya kan? Nah, seperti saya bilang tadi di awal bahwa beliau percaya kepada para sahabatnya ini, nyawanya saja dilindungi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Kenapa? Oke, Sekarang analogi begini. dasar bang. Analogi Hadis dasarnya. aja. Ya oke, silakan. Ya, itu kan nggak bisa diverifikasi. Ya kalau seandainya gimana ya? Itu kan aku percaya Nabi. Aku kan berarti bukan percaya sahabat dong, lebih ke Nabi dong. Nabi aja buta huruf segala macam. Bisa saya Iya, juga tidak bertanya. mungkin ya. Tidak mungkin sahabat mendustai Nabi, orang yang dicintainya. Kami saja yang tidak mengenal Nabi, yang hidup di zaman sekarang itu percaya kepada Nabi. Oke. Apalagi sahabat yang Bagaimana berada dengan konsep ini, Bang? sekitar hidupnya. Bagaimana dengan konsep ini? Aku sekolah dulu, aku tuh belajar tentang penjajahan Indonesia. Aku percaya gitu loh, Bang. Bahkan aku berkorban, Ya. ternyata setelah akal sehatku menelaah lagi, Ya. mencari sumber lagi, ternyata itu pembodohan kurikulum gitu loh. Makanya dirubah, direvisi gitu loh. Nah, itu gimana loh? Nah, mentafsir nalar abang untuk menjawab hal tersebut. Beda ya, beda dengan ada gelar al-mu'minin. Al-mu'minin itu orang yang dipercaya. Ya, beda. Sahabat ini jelas ya. Sahabat ini saya katakan sekali lagi, ya, bahkan nyawa beliau pun dilindungi. Saking cintanya para sahabat ini kepada Rasulullah, ya, kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seseorang yang saya cintai, yang saya lindungi, saya mengkhianatinya, perkataannya saya tulis dusta. Seorang utusan saja, seorang utusan raja untuk menyampaikan kepada raja yang lain tidak akan mengkhianati, apalagi ini sahabat atau umatnya sendiri. Bang, yang mencintai baginda Rasul. Ya, sahabat-sahabat itu kan manusia, itu kan bisa hilap, Bang. Betul. Tidak bisa dipungkirin, Bang. Yuk kita rasional lagi gitu loh. Makanya tuh Iya, negara oke. gitu loh. Pejabat Saya mengerti, kita percaya, ya, saya ternyata mengerti mereka- jelas manusia sifat dusta. Benar, saya paham pertanyaannya. Tapi tolong pahami juga jawaban saya. Ya, di sini saya katakan ya seperti saya mencintai ayah saya. Oke. Rasul tidak hanya ditulis oleh para sahabatnya, juga Aisyah istri Rasulullah juga pandai membaca dan menulis dan punya otak yang jenius. Iya, makanya Bang dengan tafsiran tersebut menjadi pro dan kontra. Kalau seandainya dari Nabi sendiri mungkin tidak perlu kontra karena di samping beliau ini dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga beliau, ada istrinya juga. Ya, Siti Aisyah ini manusia yang dibekali ilmu. Kenapa sempat diracun kalau begitu? Siapa yang meracun Nabi Muhammad? Saya baru dengar. Oh, oke. Ya, saya baru dengar kalau Nabi Muhammad diracun. Oke. Ya, saya tidak tahu itu ya kalau Nabi Muhammad diracun. Boleh bertanya sama Mbak Salena? Tunggu dulu. Ini jadi yang tadi Al-Bayyinah tadi. Ini sebenarnya dia ini bisa baca atau tidak? Tidak. Intinya tidak.
Tidak, Bunda. Lalu bagaimana dia ayat ini loh? Anda demi mempertahankan argumentasi Anda mengkhianati kitab Anda ini. Membacakan Bukan namanya mengkhianati, bukan mengkhianati. Membacakan. Itulah tafsir yang kadang-kadang manusia seperti saya Islam Bang Coba Abdul jangan Islam. ditafsir, coba bahasanya jadi ini. Biar saya Lihat. jelaskan. Membacakan, Oke, Bang Abdul. menceritakan namanya itu, Ini Bunda. suhuf loh, nih ya dikatakan. Membacakan. Suhuf berarti ada lembaran. Jadi gimana Membacakan. ini bisa baca atau enggak? Lembaran-lembaran Al-Quran kan belum disusun di situ, Bunda. Membacakan Al-Quran namanya. Kalau namanya Maksudnya kegiatan menceritakan. membaca, kegiatan Menceritakan. membaca Quran, berarti sudah ada tulisan toh? Sama halnya, coba kamu baca ini Alkitab ini. Kamu nggak melihat kan, kamu membacanya kan? Misalnya begitu, surat Yohanes begini, bacanya begini. Sama juga itu artinya, begitu perempuannya namanya. Lembarannya, ini ada lembarannya. Itulah membacakan sama. Bisa Aku Pak? bisa. Itu pelan gitu. Belum aja baca itu, berbicara itu membaca juga sama halnya dengan Bunda. Tidak melihat Ini kitab, ada tapi membacanya. lembaran yang mau dibacakan contoh. Gini, contoh saya kasih contoh, Bunda. Ini kan Misalnya, Bunda. Nabi Anda membaca Saya kasih lembaran berarti ada lembarannya. Iya, ya Tadi betul, saya kasih. Kang Cilok juga tadi bilang zaman dulu belum ada buku, betul Bang Kang Cilok tadi bilang gitu. Iya betul, Al-Quran belum disusun. Al-Quran belum disusun. Pada waktu itu lembaran. Ya. Iya. Tapi udah ada urutannya buku beracak. kan? Zaman itu sudah ada buku kan? Saya nggak yakin ya ada buku atau tidak. Yang pasti kalau tulisan sudah ada. Ya, entah itu berbentuk lembaran atau sudah menjadi buku, saya nggak yakin. Bentar. Kitab aja udah bentuknya kayak gini. Ini di abad keempat Bang, pakai otak ya. Alkitab aja udah bentuk begini kanonnya abad 4. Ini kenapa kembali ke zaman Bang? Sedangkan iya, oke. Alkitab lebih dulu. Memang kami mempercayai bahwa Allah menurunkan. Sebentar. Jawaban saya nanti ke bawahnya ini ya, dengarkan dulu. Kami percaya sudah ada Zabur, Taurat dan Injil. Itu kami yakini. Kami yakin bahwa Allah menurunkan Zabur, Taurat dan Injil. Ya, kami percaya, mengimani itu. Begitupun Al-Quran. Nah, yang dimaksud belum jadi buku ya. Injil sudah jadi buku. Al-Quran belum disusun. Oke. Begini, Bunda, maksudnya tadi, Bunda, ya. Yang saya nggak yakinnya apa nih? Taruh dulu. Yang apa? Saya nggak yakin di mana tadi? Maaf, koreksi. Ya ini tadi abang bilang katanya nggak yakin tadi tentang tadi buku tadi. Ya tentang buku itu saya nggak yakin ya. Sudah Al-Quran sudah dijadikan buku belum? Karena Al-Quran itu kayak Iqra. Wahyu pertama dari Allah itu Iqra, bacalah, ya kan? Kok Jibril datang ke Nabi Muhammad, bacalah. Tapi Ya, surat pertama di Al-Quran itu bukan Iqra. Baca, pasti nabinya lucu dong jatuhnya gitu loh. Memang seperti itu, bahwa untuk menunjukkan kepada kami bahwa bukan perkataan beliau, bukan tulisan beliau, tapi tulisan para sahabat dan isinya adalah Percaya kebenaran. sahabat apa beliau mengikuti sahabat atau beliau nabi itu? Lebih percaya beliau tentunya, dan juga kepada para sahabatnya yang beliau cintai, yang beliau percayai. Seperti Anda, Bang Prajurit, apakah di dunia ini selama Anda hidup tidak percaya satu orang pun? Belajar dari Yesus aja ya, muridnya mengkhianatinya Yudas Bang. Itu Ini murid. ini bayangin ya. Jadi makanya benar tadi logikanya. Mungkin nggak Anda percaya bahwa sahabatnya itu benar-benar menulis apa yang diperkatakan Nabi Anda, sementara dia tidak Percaya. bisa memverifikasi. Percaya, tidak bisa. Kembali lagi punya, Pak. Di Tunggu, samping beliau ada istrinya Siti Aisyah. Sekarang bagaimana para sahabat mau memungkiri apa yang diucapkan beliau lalu ditulis yang lain? Tidak mungkin. Nyawa beliau saja dilindungi, kan gitu logikanya. Bisa dipahami nggak? Mbak, Tidak mungkin ya, tidak mungkin, itu salah, tidak mungkin. Kami 100% Injil siapa itu, mau Mbak? dikatakan apapun, mau dipertanyakan apapun, kami percaya, kami sudah mengimani itu. Yang Itu kuat. penting imani saja. 1 Petrus 3, 14-18. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu,
tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan. Mereka itu sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.